Pemirsa, salah satu kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, yang sebelumnya menghilang muncul ke publik. Ia membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya yang meninggal, katanya. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh, dia aja. Oh, tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa itu, yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak? Baju biasa. Dan polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semua ya. Terus terang aja kalau ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar nih. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, Senam Advokat Indonesia, Selamat Keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris.
semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena dicari oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah, menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga, itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Betul ya, Dede ya. Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede. Mari kita doakan Dede. Kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin. Saya lihat ada Kabar Reskrim, Irwasum, Propam turun tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dede ini bahwa ini ulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi, ini adalah oknum. Oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara sedikit nilai rusak suku sebelahan. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami butuh polisi, Pak. Kalau tanpa polisi nggak mungkin ada keamanan di negeri ini. Kami tetap ingin menjalankan baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Dedi ini. Dan terus terang Pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dedi tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya? Harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup. Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus seperti itu? Mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa. Apa motifnya? Nah itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkannya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan kepada Saka Tatal dan keluarga Vina dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meski demikian, LPSK juga menolak 7 pemohon namun tetap memberikan rekomendasi. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada sore hari ini kami LPSK akan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan, program-program perlindungan LPSK hubungannya dengan kasus atau perkara kematian V dan E di Cirebon. Ini juga berhubungan dengan beberapa keterangan awal LPSK yang telah kami sampaikan sebelumnya, dan ini sebagai tindak lanjut. Secara singkat kami sampaikan bahwa LPSK sejak 21 Mei telah melakukan tindakan proaktif dengan melakukan penjangkauan, penelaahan dalam perkara kematian V dan E, dan hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal baik itu dari keluarga, korban, saksi, dan atau juga warga. LPSK telah melakukan penelaahan baik itu melalui menelah keterangan melalui wawancara pada keluarga korban dan saksi-saksi, dan pendalaman menimbun informasi keterangan dalam proses penelitian baik itu juga kepada Polda, Polres Cirebon,
pada Irwasum Polri juga, kemudian juga koordinasi dengan Kanwil Kumham Jawa Barat, Lapas Cajengkong Bandung, Rutan Kelas 1 Bandung, dan UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. LPSK juga menelaah dokumen-dokumen lain, apakah itu salinan putusan, BAP, dokumen lain yang terkait dengan itu untuk mendapatkan dan mendukung keputusan LPSK. Dan dalam hubungan tersebut di atas kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pertama, LPSK memutuskan permohonan perlindungan yang sudah kita lakukan sebenarnya minggu lalu, sudah beberapa kita putus, dan hari ini juga ada kita yang putus. Pertama adalah menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial WO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat pelindungan yang dimaratkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam berikan keterangan informasi juga ada beberapa yang tidak konsisten, berubah-ubah. Ada juga yang bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian LPSK juga menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini. Rekan-rekan kemarin juga sudah mengikuti bagaimana putusan dalam rangka pra-peradilan, karena permohonan pra-peradilan juga pra-peradilan tersangka P, S telah dinyatakan oleh PN Bandung. Dan tentu dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan, LA maupun SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK untuk didalami lebih lanjut. Kemudian terkait dengan permohonan SD, LPSK juga memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, antara lain pertama, dalam pemeriksaan terhadap saudara SD agar dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan yang berlaku, serta LPSK akan dapat memberikan pendampingan. Yang kedua, memastikan keselamatan dan keamanan terhadap saudara SD, menjamin dalam memberikan keterangan tanpa tekanan serta bebas dari pertanyaan menjerat. LPSK juga akan merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM, Seku Dirjen Pemasyarakatan, untuk dapat menempatkan kembali saudara SD sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan, menjamin keselamatan dan keamanan dan menjalankan masa pidana dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan pidana yang telah berkekuatan tetap, serta menjamin hak-haknya. Kemudian LPSK juga mendukung apabila saudara SD dalam hal menempuh upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan
KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Selain itu juga terdapat inkonsistensi, ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran masing-masing pelaku. LPSK juga masih terus mendalami beberapa gejala-gejala tersebut, dan mudah-mudahan juga nantinya